Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. You ready? Yes, I am ready. Setelah kita selesai pembelajaran ini, diharapkan nanti kalian bisa memberikan contoh segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang dibaca dengan terstruktur. Kemudian yang terakhir, diharapkan kalian mampu menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan terperinci. Nah, minggu lalu kita sudah membahas bangun segi banyak. Bangun segi banyak itu dibagi menjadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan memiliki panjang sisi dan besar sudut yang sama. Sedangkan segi banyak tidak beraturan memiliki sisi dan sudut yang besarnya tidak sama. Indonesia kaya akan keberagaman kain tradisional. Misalnya, ada kain batik dari Jawa, kain songket dari Minang, kain ulos dari Sumatera Utara. Kain-kain ini walaupun hampir sama motifnya, gambarnya hampir sama, namun kain-kain ini memiliki ciri khas tersendiri dan keunikannya sendiri, mewakili dari asal daerahnya. Jenis kain-kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita amati gambar batik berikut ini. Ada 3 gambar batik ya anak-anak. Gambar batik yang pertama, coba kita amati. Di sana adakah bangun segi banyak? Ayo perhatikan. Di gambar yang pertama ada gambar segi banyak. Di sana ada persegi, ada tanda seperti tanda penjumlahan, namun di sini memiliki sisi dan memiliki sudut. Jadi ini termasuk segi banyak. Kemudian gambar yang kedua ada gambar persegi, ada lingkaran, ada belah ketupat, ada persegi panjang, dan juga ada segitiga. Kamu bisa melihat kan, segitiganya kecil-kecil berderet di tengah-tengah. Dan kemudian kain yang ketiga ada gambar bangun segi banyak, yaitu segitiga sama kaki pada gambar yang berwarna coklat muda. Kemudian gambar yang berwarna gelap itu segitiga sembarang. Kemudian yang tengah adalah gambar belah ketupat. Nah, dari gambar tadi yang sudah Bu Guru sebutkan dan jelaskan sedikit, coba kalian temukan segi banyak yang ada pada kain batik di atas ya. Tuliskan pada bukumu. Ini dia gambarnya. Bu Guru beri waktu 10 menit. Pada masing-masing gambar coba dilihat dengan teliti ada berapa bangun segi banyaknya. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah, waktunya sudah habis, sudah 10 menit. Ayo kita lanjutkan pada materi berikut. Perhatikan gambar A dan gambar B. Pada gambar A ada segitiga ABC. Nah, di sana
segitiga ABC memiliki sisi yang panjangnya semua sama. Sisi AB sama dengan sisi BC dan sama dengan sisi CA. Sudutnya pun dari ketiga sudut A, B, dan C juga memiliki besar sudut yang sama. Kemudian perhatikan gambar B. Pada gambar B ini segitiga KLM. Pada segitiga ini panjang sisinya tidak semua sama. Kemudian pada segitiga KLM besar sudutnya juga tidak sama. Besar sudut K lebih kecil dari sudut L. Begitu pula sudut M lebih kecil dari sudut L. Jadi pada gambar B sudutnya besarnya tidak ada yang sama. Lanjutkan, perhatikan pada gambar A dan gambar B yang tadi ditampilkan. Coba sebutkan apakah nama bangun A pada gambar A dan bangun B pada gambar B. Kamu tuliskan ya di buku tulismu gambar terlebih dahulu gambar A dan B, kemudian kalian tuliskan tabel seperti yang ada pada contoh beserta dengan pertanyaannya. Bu Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kamu nanti menuliskan apakah nama bangun A dan bangun B. Yang kedua, ada berapa banyak sisi? Sisi pada bangun A ada berapa? Sisi pada bangun B ada berapa? Kemudian yang ketiga, apakah panjang semua sisinya sama? Bangun A sama tidak semua sisinya? Kamu tulis. Bangun B juga demikian. Kemudian yang keempat, ada berapa sudut yang ada pada bangun A dan ada berapa sudut pada bangun B? Nanti kalian tuliskan ya. Dan yang terakhir, apakah besar semua sudutnya sama? Tadi Bu Guru sudah jelaskan sedikit ya. Jadi nanti kamu tuliskan. Kalau sudutnya sama, kamu tuliskan sudutnya semua sama. Atau jika berbeda, kamu tuliskan berbeda. Selanjutnya, manakah yang termasuk segi banyak beraturan? Nah, tadi di depan kita sudah membahas segi banyak beraturan adalah segi banyak yang memiliki panjang sisi yang sama dan besar sudutnya sama. Pada gambar ini, gambar 1-9, kamu tuliskan manakah yang termasuk segi banyak beraturan. Tulis di bawah tabel yang tadi ya. Kamu tulis segi banyak beraturan adalah nomor berapa saja kamu sebutkan. Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 9? Kamu sebutkan jumlah segi banyaknya ada berapa, nomor berapa saja, dituliskan ya. Berikutnya kita akan membahas tarik kipas Pakarena. Paragraf 1. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Paragraf 2. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi. Pada zaman dahulu, konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino
cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Lanjutkan, perhatikan pada gambar A dan gambar B yang tadi ditampilkan. Coba sebutkan apakah nama bangun A pada gambar A dan bangun B pada gambar B. Kamu tuliskan ya di buku tulismu gambar terlebih dahulu gambar A dan B, kemudian kalian tuliskan tabel seperti yang ada pada contoh beserta dengan pertanyaannya. Bu Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Selanjutnya, kalian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf ya. Tadi ada 3 paragraf. Kalian tuliskan masing-masing paragrafnya, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan untuk PPKN. Berikutnya kita akan membahas tarik kipas Pakarena. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Ada ayah, ibu, kakak, adik, semuanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Dan di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda. Tahukah kamu perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan? Coba perhatikan, ketika kita menggunakan lidi yang hanya satu biji, satu buah lidi digunakan untuk menyapu. Misal ada potongan kertas, kita sapu dengan lidi yang sebatang ini, sebatang lidi, kira-kira mampukah membersihkan kotoran yang ada hanya dengan sebatang lidi? Kemudian yang kedua, gunakan sapu. Sapu itu artinya berarti satu ikat lidi yang terdiri dari ratusan lidi. Satu ikat itu ada 100 lidi diikat jadi satu dengan kuat. Nah, itu kan sudah dinamakan sapu. Menggunakan sapu dan sebatang lidi untuk menyapu, kira-kira ada bedanya tidak? Kita menggunakan sapu untuk menyapu kotoran, misal tadi potongan kertas, dengan kita menggunakan satu lidi untuk menyapu potongan kertas, kira-kira manakah yang dapat bekerja dengan maksimal? Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh bahkan ratusan lidi yang diikat dengan erat menjadi satu. Nah, kalau terdiri dari ratusan lidi yang diikat menjadi satu, itu baru bisa digunakan untuk menyapu. Itulah gunanya dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum.
membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Contohnya, bersatu dalam lomba bisa membuat kita jadi juara. Bersatu dan bekerja sama juga dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Contoh, dalam piket kelas dan kerja bakti lingkungan. Tentu dengan kerja sama, dengan kita bersatu, maka pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Nah, hari ini yang sudah kita pelajari adalah segi banyak peraturan dan segi banyak tidak peraturan. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang tari kipas Pakarena yang berasal dari Goa. Dan yang terakhir kita telah belajar persatuan dan kesatuan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.